Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan kita buat pada pelajaran desain media interaktif. Kenapa saya jabarkan di awal? Karena saya mau nantinya kita sambil jalan proyeknya sambil kita kerjakan. Jadi nantinya saya itu mau setelah misalnya saya menjelaskan tentang storyboard, jadi kita langsung benar-benar membuat storyboard kalian masing-masing. Pada saat nanti materinya membuat antarmuka atau user interface, kalian langsung membuat user interface kalian masing-masing. Jadi project kita jalan sambil saya menjelaskan beberapa materi, langsung kalian kerjakan projectnya seperti itu. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang project ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri. Ya, langsung saja saya jelaskan tentang proyek multimedia interaktif ini. Yang pertama harus kalian buat adalah proposal pembuatan proyek multimedia interaktif. Jadi sebelum membuat proyeknya, kita harus membuat proposal atau usulan atau rencana untuk membuat proyek. Nah, nanti ada formatnya, ada format yang sudah saya siapkan, kalian tinggal mengisi saja. Kurang lebih nanti seperti ini yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian kemarin. Jadi ada judulnya, ini nanti sudah ada, kalian tinggal mengisi namanya, judulnya, seperti itu. Isinya apa saja untuk proposal ini? Yang pertama judul, jelas. Judul ini untuk masing-masing kalian harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi di kelas kita ada berapa orang, nanti berarti ada berapa judul. Misalnya di kelas kita ada 30 orang, berarti akan ada 30 judul yang berbeda. Karena proyek ini adalah proyek masing-masing. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kalian mengambil judul tersebut. Kemudian tujuan kalian membuat proyek ini dengan judul tersebut. Yang keempat, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Yang kelima, jadwal. Jadi karena kita nanti proyek ini kita buat beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun, jadi nanti akan ada jadwal. Jadi pertama kalian buat proposal dulu, kemudian membuat desainnya dulu, dan sampai nanti di packaging. Kemudian proses kerja, nah kalian jabarkan proses kerjanya dari awal sampai akhir. Kemudian format perencanaan. Format perencanaan ini berisi storyboard, antarmuka, navigasi, elemen visual yang digunakan. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan langsung membuat storyboard untuk judul kalian masing-masing. Kemudian membuat antarmuka, setelah storyboard antarmuka, dan seterusnya. Jadi nanti saya jelaskan dulu sebelum kalian membuat storyboard, akan ada penjelasan terlebih dahulu tentang storyboard, baru kalian membuat. User interface juga seperti itu, akan saya jelaskan terlebih dahulu materinya, kemudian kalian buat navigasi dan semuanya seperti itu. Jadi kita sambil saya jelaskan sambil kalian jalan proyeknya. Yang kedelapan ada packaging. Packaging ini kemasan, jadi nanti proyek kalian itu dikemas dalam bentuk DVD atau CD seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada kesimpulan dan terakhir saran.
Nah, ini nanti harus kalian buat sebelum membuat projectnya. Setelah proposalnya selesai, kita akan membuat projectnya. Projectnya adalah multimedia interaktif berbasis Flash. Kita akan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat oleh kakak kelas kalian kemarin. Jadi nanti isinya kurang lebih menu utamanya nanti kita samakan. Ada kompetensi dasar dan indikator, ada materi, ada video, dan ada kuis. Nah, project ini nanti kita akan kerjakan step by step, tidak langsung jadi, makanya kita butuh waktu yang agak lama. Jadi kita buatnya per pertemuan itu nanti ada satu gitu. Apa aja sih nanti? Nah, ini yang akan kita buat. Jadi pertama kita bikin intro. Setelah bikin intro, nanti bikin background dan exit. Background dan exit itu ini yang di sebelah sini nanti kita buat. Kemudian bikin menu utamanya, kemudian bikin layout buat konten-konten dari masing-masing ini, masing-masing menu. Kemudian kita mengisi menunya. Yang pertama kita ngisi kompetensi, tipe, kompetensi dasar dan indikator. Kemudian kita isi materinya. Kemudian video, untuk video kalian buat sendiri videonya. Jadi video itu sesuai dengan judul kalian masing-masing. Kalau di sini judulnya tentang Adobe Photoshop CS6, dia mengganti background, maka videonya adalah video tutorial mengganti background dengan Adobe Photoshop CS6 gitu. Ini nanti kalian juga buat video, boleh membuat dengan aplikasi apapun, tapi saya sarankan yang lebih enak adalah nanti Camtasia. Tapi kalau kalian menguasai yang lain silakan, nanti juga akan saya ajari terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir kita buat kuis pilihan ganda. Di sini ada kuis pilihan ganda. Untuk semuanya ini akan kita buat menggunakan Adobe Flash dan codingnya nanti menggunakan ActionScript 3. Kemudian terakhir adalah packaging. Nah, packaging ini nanti kalian mendesain untuk cover depan, untuk label CD-nya yang depan, yang kotak. Kemudian yang ini adalah desain untuk CD-nya yang bulat yang ada di dalam. Jadi itu gambaran besar project multimedia interaktif yang akan kalian buat mulai dari proposal sampai packaging. Nanti kita akan satu-satu kita kerjakan. Jadi saya ingatkan jangan menumpuk pekerjaan karena tugas ini adalah tugas yang kontinu jadi kalau kalian tidak mengerjakan pada step 2, maka kalian tidak bisa lanjut ke step 3. Kalau kalian menunda-nunda, kalian akan menumpuk pekerjaan di akhir nanti. Jadi saya sarankan setiap pertemuan kalian harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Nanti akan saya baginya, kita akan mengerjakannya sedikit. Seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalian bisa mengikuti dan mengerjakan project ini dengan baik. Project ini nantinya juga akan kita gunakan pada saat uji kompetensi keahlian karena multimedia interaktif ini biasanya muncul di paket uji kompetensi keahlian. Kalau kalian sudah bisa membuat multimedia interaktif, maka nanti di UKK kalian gampang banget. Akan sangat gampang mengerjakan uji kompetensi keahliannya karena sama persis. Saya membuat project ini untuk tugas kalian itu benar-benar saya mengarah kepada uji kompetensi keahlian. Jadi bahkan kemarin karena tugasnya sudah bagus, tahun kemarin tugasnya sudah bagus banget multimedia interaktif, maka dia tidak perlu lagi membuat untuk uji kompetensi keahlian. Ya tugas inilah yang dijadikan tugas uji kompetensi keahliannya.
Jadi dia sekali mengerjakan itu langsung dapat 2 untuk pelajaran desain media interaktif, untuk nilai untuk saya, dan juga bisa digunakan untuk uji kompetensi keahlian. Begitu. Makanya saya harapkan kalian bisa mengikuti atau mengerjakan proyek ini dengan baik. Oke, kita mulai. Untuk step yang pertama, yaitu tugas kalian hanya membuat judul project. Jadi tugas yang pertama sangat gampang, itu membuat judulnya terlebih dahulu. Pembuatan judul harus kalian pikirkan dengan baik karena nanti kalian harus membuat video tutorialnya. Jadi kalau bisa judulnya ini benar-benar yang kalian kuasai. Karena kalian nanti ke belakang harus membuat video tutorialnya. Nah, untuk format judulnya seperti ini. Jadi projectnya apa, kemudian kalian pakai aplikasi apa, dilengkapi dengan aplikasi itu versi berapa. Contohnya, judul projectnya mengganti background foto menggunakan aplikasi Adobe Photoshop 2020. Jadi projectnya adalah mengganti background foto, aplikasinya Adobe Photoshop versinya 2020. Nah, sekali lagi judul ini harus kalian kuasai. Kalau memang belum kalian kuasai, kalian mau belajar dulu juga tidak masalah. Begitu ya. Karena nanti kalian harus membuat video tutorialnya. Projectnya ini saran saya yang simple tapi yang banyak dibutuhkan oleh orang. Jadi mengganti background foto itu kan simple ya, hal yang simple yang dilakukan di Photoshop. Tapi itu diperlukan oleh banyak orang. Jadi nanti project kalian ini bisa bermanfaat. Contoh lagi, misalnya membuat kartu nama, membuat desain kartu nama menggunakan Corel Draw 2020 misalnya ya. Jadi buatlah project yang mudah, yang simple tapi itu sangat bermanfaat buat orang lain. Sekian dulu untuk penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Nanti judul kalian, tugas yang pertama, judul kalian itu harus saya ACC dulu. Jadi kalian mengajukan judul baru saya ACC. Kalau ada yang bisa saya sarankan, nanti akan saya sarankan. Oh, kamu baiknya begini nih, versinya dinaikkan atau seperti apa. Jadi nanti pengajuan judul tidak langsung, Bu saya mau bikin ini, tiba-tiba kalian iya aja, tapi harus melalui persetujuan dari saya. Dan persetujuan ini juga biar tidak ada judul yang double. Jadi ini cepet-cepetan. Kalau judul itu sudah dipakai oleh teman kalian, berarti tidak boleh dipakai lagi, gitu ya. Silakan kalian pikirkan judulnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.